Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bagus Baraja. Tentunya di channel ini, channel Bagus Baraja, channel yang selalu memberikan informasi terbaik untuk kalian semuanya. Informasi yang penuh dengan edukasi, pendidikan, pembelajaran baru tentang dunia bawah sadar, dan tentunya informasi yang bisa membuat permasalahan kalian semuanya selesai. Artinya channel ini adalah channel yang bisa dijadikan solusi untuk setiap permasalahan keseharian kalian tentunya yang berkaitan dengan bawah sadar. Sebelum videonya saya mulai, saya ingin update atau berikan informasi terbaru untuk kalian semuanya yang sedang nonton video ini ya. Kabar baiknya buat kalian yang benar-benar serius ingin belajar tentang hukum tarik menarik atau the law of attraction atau metode doa, kalian bisa bergabung bersama saya, daftar ke saya langsung di nomor 081233068194. Saya ulangi sekali lagi, 081233068194. Kalian bisa daftar, bisa chat saya. Itu sudah banyak sekali yang kalian dapat. Pertama, presentasi tentang LOA itu sendiri, bagaimana cara kerjanya dan tahapan-tahapannya apa saja yang harus kalian ketahui dan harus kalian aplikasikan atau kerjakan. Kemudian ada sesi konsultasi, sesi tanya jawab, kemudian sesi buang sampah, luka batin, penyakit hati dan lain sebagainya. Kemudian sharingnya tidak akan putus hanya sampai di pelatihan saja. Sharingnya akan terus masih ada di grup WA atau grup Telegram. Jadi buat kalian yang ingin tahu lebih lanjut, lebih detail seperti apa kelas online ini, kalian bisa chat saya di nomor tadi yang sudah saya sebutin. Bahkan nanti saya juga akan masukkan di kolom deskripsi, jadi kalian bisa baca detailnya seperti apa, kalian bisa langsung chat saya nanti. Oke, lanjut kepada pembahasan video. Pada kesempatan kali ini yang ingin saya bahas adalah masih seputar tentang hukum tarik menarik. Agar hukum tarik menarik tidak dianggap sesuatu yang rumit, maka perlu saya jelaskan lagi ya. Bukan hal yang rumit, bukan hal yang susah, tapi tidak gampang juga untuk melakukannya. Karena ini bagi saya adalah konsep doa sebenarnya. Artinya nggak usah terlalu dibuat ribet, nggak usah terlalu terkesan the law of attraction ini adalah hukum yang seperti hukum yang sangat baru sekali, konsep atau metode yang sangat baru. Enggak, sebenarnya ini udah lama, bukan hal yang baru. Dan sebenarnya pun sebelum muncul kata the law of attraction atau hukum tarik menarik sendiri, semua orang dari zaman dahulu ketika mereka berdoa, mereka sudah melakukan konsep ini. Artinya mereka sudah paham dengan metode ini. Hanya saja tidak ada pengistilahan yang disepakati gitu. Jadi semuanya lebih ke doa. Bagi saya sendiri pun hukum tarik menarik itu tidak lebih dari metode berdoa. Konsep bagaimana doa kita mudah untuk dikabulin. Karena berbicara tentang doa nggak bisa serta-merta, nggak bisa ujuk-ujuk ya Allah saya pingin ini, pingin itu, nggak bisa begitu juga. Karena semuanya ada rentetannya. Sama halnya seperti ketika teman-teman ingin sholat mungkin misalkan ya, atau ingin beribadah sesuai dengan keyakinannya lah. Dalam hal ini saya berikan contoh sesuai dengan keyakinan saya, yaitu Islam. Bahwasanya ketika kalian ingin sholat saja kalian harus berwudu dulu. Pastikan kalian dalam keadaan suci secara dohir. Oke? Setelah kalian berwudu, kalian harus bisa memastikan bahwa pakaian yang kalian pakai itu nggak boleh ada najisnya. Itu yang kedua. Kemudian baru kalian harus ada aturannya, sepakat seluruh dunia bahwa sholat itu menghadapnya ke barat bukan ke timur. Seperti itu. Artinya ketika saya berikan contoh seperti itu, sama halnya seperti hukum tarik menarik atau the law of attraction ini sendiri. Sama. Jadi sebelum berdoa, sebelum bermunajat kepada Tuhan, ada beberapa hal yang harus difahami. Apa saja yang harus difahami? Saya sudah jelaskan di beberapa video saya. Nanti yang akan saya bahas di video ini adalah akumulasi dari semuanya. Teman-teman mau bilang ini kuncinya, kayak ini intinya, kayak atau apa, terserah kalian semuanya ya. Saya akan coba membuat ini menjadi lebih rinci dan lebih mudah untuk dipahami, bahkan oleh orang yang belum tahu sama sekali tentang hukum tarik menarik atau the law of attraction ini. Oke? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya semuanya ada rentetannya, ada aturannya. Nah, di sini saya akan bicara intinya saja, bahwa kemarin saya coba untuk berikan bahasan yaitu tentang terima kasih. Terus yang lalu, yang sebelum video ini,
saya sudah buat tentang memaafkan. Sesuai dengan video yang sudah saya buat, banyak sudah yang membahas tentang hukum tarik-menarik, walaupun sedikit ngacak ya. Kalau orang yang berpengalaman atau yang sudah memahami, mereka bisa ngambil intisari dari video yang sudah saya buat atau pembahasan-pembahasan yang sudah saya jelaskan secara detail. Nah, bicara tentang memaafkan, bersyukur, terima kasih, cinta kasih, saling menghargai, kemudian let go, kemudian berpasrah, semua itu bicara tentang rasa. Tidak hanya cara ketika kalian merasa bahwa saya sudah melakukannya kok, coba dicek lagi, beneran sudah dipraktekkan atau belum. Jadi jangan heran ketika kalian menonton video Mas Bagus, saya sudah praktekkan semua pesan Mas Bagus yang Mas Bagus sampaikan di YouTube, tapi kenapa kok masih ada kegagalan? Banyak, saya masih menemukan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu di kolom komen. Saya masih banyak menemukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi teman-teman harus simak betul-betul video ini sampai selesai. Don't worry, jangan khawatir. Jawabannya tidak mengada-ada. Jawabannya membuat kalian menjadi lebih greget lagi untuk memperdalam atau mendalami atau belajar tentang hukum tarik-menarik ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya semua syarat ketika berbicara tentang the law of attraction ini atau LOA atau hukum tarik menarik ini adalah intinya ada di rasa. Nah, berbicara tentang rasa, mungkin kalian agak kebingungan, rasa yang seperti apa sih sebenarnya Mas Bagus? Rasa yang gimana, yang bisa lebih konkret lagi maksudnya. Oke, sekarang saya ingin beritahu ke semua teman-teman yang sedang mendengarkan ini, sederhana saja. Setelah ini kalian akan mengatakan, oh iya ternyata ini yang Mas Bagus maksud. Nah, sekarang buat kalian yang pernah naik motor atau naik mobil, bebas. Untuk yang sering naik motor silahkan diingat-ingat kapan terakhir naik motor. Dan untuk yang naik mobil, yang biasa hari-harinya naik mobil, coba diingat-ingat kapan terakhir naik mobil. Sekarang kalian rasakan, kalau sudah hari-harinya naik mobil atau naik motor, kalian bisa ngerasakan banget tuh, masih terasa banget dalam pikiran, dalam hati, dalam jiwa kalian. Bagaimana sih naik motor? Bagaimana sih nyetir mobil? Feel-nya pasti kalian dapat. Saya pastikan feel-nya pasti dapat ketika saya suruh teman-teman untuk berimajinasi tentang dua hal ini. Yang biasanya naik motor, bayangin saja saat naik motor. Yang naik mobil, bayangin saja saat naik mobil. Simple. Kalian pasti mendapatkan secara imajinasi atau bayangan dan munculkan rasanya. Nah, kalau kalian sudah merasakan, nah sekarang coba jujur terhadap dirinya, terhadap hatinya, terhadap jiwanya, terhadap diri sendiri. Apa yang kalian rasakan? Kalian secara feel pasti sangat bisa merasakan bahwa naik motor tuh kayak apa sih? Naik motor atau naik mobil tuh kayak apa sih? Pasti kalian dapat rasanya. Nah, yang saya bahas tadi tentang syukur, yang saya sebutin tadi tentang syukur, tentang bahagia, tentang berprasangka baik, tentang cinta, tentang sayang, tentang ikhlas, pasrah, tentang let go, itu semuanya bicara tentang feel, rasa. Kalau tidak bisa mengapresiasikan rasa ini, memunculkan rasa dalam diri, ini akan menjadi kendala. Setelah kalian tahu semuanya, persyaratannya apa, bagaimana cara bersyukur, cara ikhlas, cara berprasangka baik, cara kita memaafkan kepada orang lain, cara kita sayang atau cinta kepada orang lain, semuanya berbicara tentang rasa. Kalau tidak bisa membayangkan atau merasakan itu, ini kendala. Jadi yang perlu teman-teman ketahui adalah bagaimana bisa memunculkan rasa atau feel itu sendiri. Jadi ketika kalian bersyukur, bicara bersyukur sebenarnya tidak bisa dijelaskan secara konkret seperti apa. Nah, ketika saya mengucapkan kata syukur, kalian pasti bisa membayangkan. Ketika saya mengucapkan kata bahagia, kalian pasti pernah semasa hidupnya juga pernah merasakan bahagia. Pada waktu itu kalian sedang ngerasa atau secara feel itu kalian bahagia. Nah, gimana caranya rasa bahagia itu kalian rasakan sekarang? Mau memaafkan, itu juga bicara rasa. Sekarang misalkan mulut, ya saya memaafkanmu, tapi hati masih dendam, feelnya nggak dapet. Jadi ketika kalian, saya bahagia kok Mas Bagus, tapi hati kalian masih sedih, masih mengeluh, secara feel nggak dapet.
Jadi semuanya tidak melulu perkara lisan, tapi perkara hati, perkara bawah sadar juga. Oke, sampai di sini pasti kalian udah mulai paham ya. Nah, bicara tentang cinta, sayang, let go dan lain sebagainya, itu pun juga perkara feel. Jadi kalau kalian tidak jitu dalam merasakan segala persyaratannya, tahapan-tahapannya, ini akan menjadi kendala. Jadi yang harus dipelajari adalah bagaimana bisa memunculkan feel itu sendiri atau rasa itu sendiri. Nah, kalau sudah bisa memunculkan rasa itu, otomatis mental block, sampah dan lain sebagainya itu akan hilang dengan sendirinya. Kenapa ada orang ketika di terapi kemudian menangis? Sang terapis mampu membawa imajinasinya pada dimensi yang dia sampaikan. Kemudian ada efek menangis. Saya yakin bahwa sang klien itu feel-nya sudah dapat. Ini kenapa hipnoterapi alat yang sangat ampuh untuk membersihkan sampah-sampah yang ada dalam jiwa kita. Agar apa? Sebenarnya sang terapis hanya ingin memunculkan feel atau rasa dalam dirinya. Bagian pentingnya adalah rasa. Ketika secara teori, oh saya paham Mas Bagus, semua teori tentang metode hukum tarik-menarik saya paham. Tapi ketika dalam jiwa kalian kesulitan mendapatkan feel itu, buat saya itu impossible. Tidak mungkin. Tidak mungkin bisa merealisasikan doanya, tidak mungkin bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi seperti itu. Ingat, semuanya ada di feel. Hanya feel. Hanya feel. Sesimpel itu kah Mas Bagus? Iya. Tapi tidak mudah untuk bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian, dalam jiwa kalian. Sekali lagi, hanya itu kah Mas Bagus? Iya, cuman itu saja. Feel. Bicara ketika kita berdoa, bermunajat, apalagi ada orang-orang tertentu yang tingkat kekhusyuannya itu tinggi, gampang atau mudah trans, kemudian tiba-tiba dia menangis. Itu artinya dia sudah dapat feel-nya, sehingga air mata keluar itu bahkan tanpa mereka sadari. Hati-hati dengan feel kalian. Oke, hati-hati dengan feel. Tidak selamanya lisan ini bisa sama dengan hati kalian. Ada orang yang bersyukur, ternyata hatinya mengeluh. Ada orang bahagia, ternyata hatinya sedih. Ada orang katanya memaafkan, tapi ternyata menyimpan dendam. Ada orang yang katanya let go, tapi doanya masih digenggam. Yang terpenting adalah bagaimana kalian bisa memunculkan feel. Sekali lagi, feel, rasa. Oke? Semoga bisa dipahami dan semoga bisa diterima dengan baik. Semoga setelah menonton video ini membuat kalian semua tersenyum bahagia, membuat kalian enteng. Terima kasih, sampai ketemu di video-video berikutnya, tentunya dengan video yang lebih menarik lagi, lebih edukasi lagi, dan lebih bermanfaat lagi pastinya. Terima kasih, buat hari Anda menjadi penuh warna lagi, dan jangan lupa senyum. Jangan lupa senyum, jangan lupa senyum untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.